istighfar ini Pak adalah doa pemimpinnya para istighfar. Jadi di antara zikir yang sangat disukai Allah itu istighfar, ta'amul. Karena dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu punya salah. Nggak ada yang punya salah. Yang nggak punya salah itu Bapak Ibu sekalian hanya para nabi. Maka dari ujung kanan ujung kiri saya yang ceramah, yang mendengarkan, yang di belakang para ibu-ibu ikhwan, akhwat dan ikhwan, semuanya datang bawa dosa di hari kiamat. Maka yang beruntung adalah yang bawa dosa dan dosanya sudah diampuni di dunia. Karena ini fitrah itu apa? Hal yang mutlak bahwa kalau kamu adalah seorang yang hidup di dunia dan kau manusia, maka pasti kau punya salah, pasti kau punya dosa. Salah dan dosa inilah Bapak Ibu sekalian yang kita mau kejar bagaimana caranya kita selesaikan di dunia. Dan subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah itu dua, sengaja tidak sengaja. Yang kedua, kalau sengaja itu bil amdi, bil qasd, dengan diniatkan dia sengaja, atau yang tidak sengaja. Kemudian pilihan yang lain, yang dua yang lain adalah dosa itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ada yang terang-terangan buat dosa, ada yang sembunyi-sembunyi bikin dosa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dosa itu ada yang sendiri atau ajak orang lain. Ada yang namanya jariyah tusuk, misal orang karena fulan, kemudian dia ajak fulan untuk narkoba, naudzubillah, atau fulan ajak fulan untuk berzina, naudzubillah. Maka yang diajak ikut mendapat dosa, tapi yang mengajak dosanya double, dosa berbuat dan dosa mengajak. Begitu juga dengan amalan yang lain. Walaupun sekedar chat, sekedar bikin pamflet, sekedar umumkan kajian, antum misal pasang status WA, terus ada orang yang lihat ini ikut kajian gara-gara status WA-nya kalian, maka kalian dapat double pahala datang kajian dan pahala datangnya kajian orang gara-gara status WA itu. Maka kalau ada amal jariyah, maka ada dosa jariyah. Itu dua pilihan yang lain. Perhatikan ya, kita paling membahas tentang dosa, baru saya kasih istighfar yang sangat paling agung yang bisa menghapuskan semua dosa. Dosa pertama Pak tadi apa? Sengaja atau tidak. Jenis dosa yang lain terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Jenis dosa yang lain, perhatikan, sendiri atau ajak orang lain. Sudah tiga. Jenis dosa yang lain yang keempat Pak. Nah ini jenis dosa yang lain. Menyesal atau tidak. Kalau dia menyesal, berarti ada potensi taubatnya diterima. Kalau tidak menyesal di mana? Di hati. Kalau dia menyesal di hati, maka potensi diterima taubatnya besar. Tapi ada orang yang tidak menyesal, ini berbahaya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah, dan mereka menyesali dirinya dan berjanji untuk tidak mengulangi. Nah, ada yang terakhir Pak, yang kelima ini jenis dosa juga, yang juga sangat berbahaya. Karena dosa ini juga bagian daripada fitrah seorang manusia. Dosa apa itu Ustaz? Dosa yang dilakukan baik direncanakan ataupun tidak. Rencana atau tidak. Ada dosa begini, pernah misalnya gini, saya habis ini mau buat dosa Ustaz. Saya rencanakan. Tiba-tiba setelah saya sampai di tempat buat dosa, tidak jadi saya bikin dosa. Karena mungkin dapat petunjuk dari Allah. Dia mau pukul orang misalkan, dia mau zalimi orang. Tiba-tiba ketika sudah dekat dengan orang itu dia putuskan untuk tidak jadi. Nah itu ada orang yang dibekali begitu Pak. Dan
Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang sering terjadi. Masya Allah, tabarakallah, ini sering terjadi. Ada orang yang tipe-tipenya seperti itu. Mau bikin dosa dia rencanakan. Ada yang tidak dia rencanakan, Pak. Tidak dia rencanakan, tidak ada planningnya bikin dosa. Tapi qadar Allah, ketika sampai di tempat diajak sama temannya, ikut. Banyak sekali jenis-jenis dosa itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling banyak, perhatikan Pak, dosa yang paling banyak, ini dosa yang paling banyak dilakukan sembunyi-sembunyi, secara sengaja. Ulangi. Tadi kan ada 5 jenis dosa. Ini yang paling banyak Pak. Sengaja atau tidak, paling banyak sengaja. Tahu dosa, tapi biar binek, itu paling banyak manusia. Sengaja atau tidak, paling banyak sengaja. Jangan manusia, tidak sengaja kan? Coba gitu. Berapa kali kau tidak sengaja bikin dosa? Sedikit. Kau tahu ghibah itu haram, tapi kau ceritain jeleknya orang. Padahal orangnya tidak ada ghibah. Jadi jenis dosa yang perhatikan ini, dari semua pilihan yang ada, mana paling banyak sengaja atau tidak? Paling banyak dosa disengaja. Tahu kalau tidak sholat itu dosa, tapi tetap dia tidak sholat. Tahu kalau, mohon maaf Pak, tidak puasa Ramadan kemarin dosa, tapi dia tidak puasa. Maka dalam kehidupan manusia paling banyak dosa disengaja. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Coba jawab, paling banyak dosa terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Pasti. Karena tidak ada orang yang tahu dosanya. Makanya seorang Junduh bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi, mantan pembegal. Ketika dia masuk Islam, pembegal itu Pak, setiap kali ada orang lewat, diambil hartanya secara rampas. Kemudian setelah diambil hartanya secara rampas Pak, dipukuli lagi ini orang dan seterusnya. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya Junduh bin Junadah. Anda tahu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika orang ini Junduh bin Junadah masuk Islam, Nabi SAW mengatakan padanya, wahai Abu Dzar, kalau kamu kembali ke Ghifar, ke kaumnya Al-Ghifari, karena nama daerahnya Ghifar, tidak perlu kamu terang-terangan. Jangan terang-terangan dulu mengajak masuk Islam. Saya khawatir nanti ada orang yang berniat mencelakaimu. Ini kata Nabi. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Ya Rasulullah, masa dulu saya terang-terangan bikin dosa, sekarang saya harus sembunyi-sembunyi bikin amal soleh. Ulangi, kata Rasulullah pada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau kamu sudah masuk Islam, kalau kamu pulang ke daerahmu, tidak usah dulu terang-terangan berdakwah. Takut nanti ada orang yang mencelakai. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, dulu saya terang-terangan bikin dosa, masa saya sembunyi-sembunyi bikin amal soleh? Masa saya sembunyi-sembunyi ada orang? Saya tidak mau ya Rasulullah. Makanya diizinkanlah dia terang-terangan berdakwah, menyampaikan bahwa dia sudah masuk Islam. Tapi paling banyak Pak, orang takut terang-terangan beramal soleh, paling banyak sembunyi-sembunyi bikin dosa. Padahal yang dianjurkan adalah kalau bisa disembunyikan sedemikian rupa untuk amal soleh, ya kan? Sedemikian rupa Pak, sembunyikan amal soleh. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, hadis Bukhari dan Muslim, hatta la ta'lamu shimaluhum ma tunfiqu yaminuhum, sampai-sampai Rasulullah punya kaidah bagaimana menyembunyikan amal soleh, sampai tangan kirimu tidak tahu yang disedekahkan tangan kananmu. Gak perlu upload saya sudah tahajud, gak perlu upload saya baru sedekah, gak perlu bagus sekali, supaya matinya husnul khatimah. Itu Pak yang kemarin di Panita, dosen Unhas meninggal sebelum salam. Kita lihat di beritanya. La ilaha illallah. Sudah lihat videonya? Sudah lihat videonya Pak? La ilaha illallah. Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat di belakang tiang. Saya sudah upload di Instagram saya, yang belum lihat silahkan lihat nanti. Dia datang sholat subuh, sholat sunnah di belakang tiang, 2 rakaat. Rakaat terakhir pas tahiyat mau salam, baru duduk tahiyat jatuh, meninggal.
Bisa nggak kita matinya begitu? Mati dalam keadaan sholat, subuh waktunya, pas ada air wudhunya. Allahu Akbar. Itu yang namanya husnul khatimah. Kemarin Ramadan tahun lalu atau Ramadan kemarin, cari video di internet, dosen Uin Alaluddin, lupakan namanya, ceramah zuhur bulan Ramadan atau bukan? Cek Ramadan ya. Siapa yang tahu ceritanya yang meninggal lagi ceramah? Betul Rahman, betul. Padaikan depan kantor gubernur, cocok itu? Dosen Uin Alaluddin lagi ceramah zuhur, jatuh. Lagi ceramah jatuh. Allah. Ramadan itu di sini Masjid Betul Rahman Padaikan depan kantor gubernur. Saya sering ceramah di situ. Baik lagi ceramah meninggal. Allah. Tanda-tanda husnul. Subhanallah. Masya Allah. Coba ikuti saya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ulangi. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ini doanya Pak, kalau mau mati husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka. Inna itu kita, kami ya Allah. Kalau saya ini, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Husnal khatimah karena dia maf'ul di situ. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami minta mati yang baik ya Allah, akhir hidup yang baik. Ulang-ulang gitu doa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi paling banyak dosa Pak, sudah disengaja, sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan sekarang orang tidak malu bikin dosa. Terang-terangan banyak nih Pak. Di barat sana berzina di tempat umum banyak sekali yang tidak berpakaian, dan kayak telanjang, alhamdulillah. Tidak ada malunya orang sekarang bikin dosa. Ini tanda-tanda kiamat Bapak Ibu sekalian. Orang sudah tidak takut berbuat dosa. Kemudian sekarang dosa banyak sendiri atau ada orang lain. Sekarang dosa yang kita lihat, orang sendiri atau dia ada orang lain. Dia ada orang lain Pak. Banyak orang menyesal atau tidak? Banyak tidak menyesal. Sudah dikasih masuk penjara, keluar, dia lakukan lagi. Na'udzubillah. Banyak orang yang begitu. Tidak dia sesali itu dosanya. Na'udzubillah. Seakan-akan tidak ada siapa-apa. Astagfirullah. Baik. Dan banyak orang yang sudah berbuat dosa, dia ulangi lagi kembali. Banyak yang dia ulangi atau tidak banyak yang ulangi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau ajar di doa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hadisnya sahih. Bapak Ibu sekalian, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6306 dan nomor 6323 hadis Bukhari. Kemudian itu di Adabul Mufrad, ya. Dan dalam dan ini Sahih Bukhari, dan dalam Adabul Mufrad nomor 617 dan 620. Ini hadis Bukhari. Ada diriwayatkan Imam Nasai, diriwayatkan Ibnu Hibban, diriwayatkan Al-Muqrani, diriwayatkan Al-Hakim, diriwayatkan Imam Ahmad di Musnad, diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi. Ya. Ini ada hadis yang kita perlu bedah sedikit di sini supaya kita amalkan sama-sama Pak. Supaya tadi dosa yang disengaja atau tidak, dosa yang disembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dosa yang ajak orang lain atau tidak, dosa yang disesali atau tidak, dosa yang diulangi atau tidak, semuanya bisa diampuni Allah dengan doa ini. Makanya Nabi mengatakan sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar, pemimpinnya mohon ampun sama Allah, bosnya. Istilahnya dari semua istighfar, dari semua minta ampun, inilah doa yang paling cepat untuk diampuni dosa-dosa. Saya ulangi, dari semua istighfar, istighfar terpendek astagfirullah, di atasnya sedikit astagfirullahaladzim. Mungkin ada yang pernah pacaran, pernah pegangan tangan dengan perempuan,
Mungkin ada pernah ciuman dengan perempuan yang bukan mahram, mungkin ada pernah mencuri, membunuh. Hati-hati, istighfar, tobat. Doa ini hafalkan. Ya. Kalau belum hafal, gampang sekali Pak. Tinggal ketik di Google doa Sayyidul Istighfar, keluar. Dengan artinya keluar, tidak mungkin tidak keluar. Dan satu ini doanya, tidak ada yang lain, tidak ada versi lain. Maka istighfar itu paling pendeknya Astaghfirullah, saya mohon ampun ya Allah. Naik sedikit, Astaghfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada-Mu ya Allah yang Maha Agung. Naik sedikit, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 3 tingkatan ini. Naik sedikit, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tingkatan keempat. Dan tingkatan kelimanya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 15 kata. Bisa dihafal, gampang. Ya, dibaca saja tiap pagi petang, baca saja lama-lama pasti hafal. Para kalian, saya bacakan hadisnya. Al-Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar. Masya Allah, Allahu Akbar. Sini. Allahu Akbar. Cari-cari dari tadi. Sebentar dulu Pak. Saya dari Malino ini Pak. Ya Allah, dulu gak makan baik. Indomie ini makan tadi atas. Ya Allah. Izin Pak ini. Izin sedikit dulu di teguh ini kayak segar sekali sahabat ini. Allahu Akbar. Tidak bisa memang, tidak ada jadwal minimal seminggu sekali di sini Pak, demi Allah Pak, di sini Pak baru minum kesalahan. Tidak ada waktu pergi ke kesalahan. Masya Allah, sekarang Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar yang sangat dicintai Allah. Ini di kalimat. Dan otomatis dosa sebesar apapun diampuni. Tapi ada 3 syaratnya, dan saya kasih tahu gimana caranya. Ayatul abdu, kata Nabi SAW, hendaklah seorang hamba mengatakan, Allahumma anta rabbi. Dia tidur kata-katanya supaya kita maknai dulu. Baru saya kasih tahu syaratnya supaya diampuni semua dosa yang tadi. Sengaja, tidak sengaja, sembunyi atau tidak, ada orang lain atau tidak, dosa jari atau yang penyesalan, ini semua ada. Baik. Allahumma anta rabbi. Kalimat pertamanya saja sudah Masya Allah menyentuh hati. Ya Allah, Engkau Tuhanku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah, tunggu dulu. Ariel kasih jadi 1 menit dulu. Saya mau kasih mas di Instagram gue. Mengajarkan orang-orang di Instagram juga, di Facebook, pemimpin terbaik dari istighfar. Kasih potret kita di sini. Di mana kita bagus? Situ boleh sini. Saya sambil terjemahkan ya Pak. Baik, teman-teman yang Allah sekalian dilakukan Allah, ada satu istighfar yang dari sahabat yang dimuliakan Allah, namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dia berkata, dari Nabi SAW mengajarkan, dan beliau Nabi SAW bersabda, Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar yang membuat Allah mengampuni semua dosa, itu adalah perkataan yang diyakini dengan sungguh-sungguh mengatakan kalimat ini. Kata Nabi, ayyakul al-wudu, hendaklah seorang mengatakan, Allahumma anta rabbi, ya Allah Engkau Tuhanku. Perhatikan, resapi maknanya, ya Allah Engkau Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Khalaqtani, Engkau yang ciptakan aku, wa ana 'abduka,
dan saya betul-betul hamba-Mu. Wa ana ala ahdika, dan saya betul-betul ingin menepati janji saya sebagai seorang hamba. Wa wa'adika mastata'tu, dan semua amanah-Mu kepadaku dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuanku. Coba, mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung dari semua keburukan yang pernah kulakukan, semua dosa yang pernah kulakukan. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, saya akui semua nikmat yang Kau berikan padaku begitu banyak. Abu'u bi dzambi, dan ya Allah, saya akui banyak sekali dosaku ya Allah. Terlalu banyak dosa hamba ya Allah. Faghfirli, maka maafkan aku ya Allah. Fa in ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Di ujung hadisnya Nabi mengatakan, man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahli jannah. Siapa yang baca ini satu kali, walau satu kali, syaratnya yakin, sungguh-sungguh, dan dengan rasa menyesal, dengan merasa punya dosa. Syaratnya 3, yakin, sungguh-sungguh minta untuk diampuni, dan menyesal pada dosa-dosa yang lalu. 3 ini syaratnya. Maka kata Rasulullah, yang baca pagi hari, kalau dia meninggal sebelum sore dan dia yakin, sungguh-sungguh, dan menyesal atas dosa yang sebelumnya, maka dia dimasukkan surga. Wa man qalaha minal lail, dan siapa baca di sore hari menjelang malam atau di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan doa ini, sungguh-sungguh, dan menyesal atas dosa-dosa yang lalu, famata qabla an yusbih, dan kalau dia meninggal sebelum waktu pagi, fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 6306 dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Semoga kita semua bisa rutin tiap pagi satu kali, dengan keyakinan, dengan sungguh-sungguh, dan dengan rasa menyesal atas perbuatan buruk kita. Dan juga sore hari, kalau kita meninggal sebelum waktu pagi dan sebelum waktu sore, setelah baca ini, insya Allah dijamin surga oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dahsyatnya kalimat sayyidul istighfar. Sekarang Ustaz, apa modusnya? Tadi manfaatnya Bapak Ibu. Sekarang saya mau kasihkan bonusnya. Apa manfaat utamanya tadi? Diampuni dosa, bahkan dijamin masuk surga. Saya tanya coba, kan tadi yang bilang tadi, kalau Anda baca dengan yakin, sungguh-sungguh, baca sungguh-sungguh Pak. Jangan main-main. Jangan sampai sadar Allah mentara bila ilaha. Jangan, sungguh-sungguh Allah mentara bila la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Kalau dibaca di sore hari sampai begini maghrib, misalkan isya begini, baca kalau sebelum waktu pagi kita meninggal, sebelum datang subuh kita meninggal, kita dijamin surga. Saya tanya, kalau orang dijamin surga Pak, apakah kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka? Tidak. Sudah dijamin surga. Artinya semua dosa diampuni, kecil besar, sengaja tidak, mengajak orang lain atau tidak, semua sudah diampuni. Dengan syarat tadi, mungkin biha. Kata Nabi, dia yakin, dia sungguh-sungguh, dia menyesal. Jangan baru baca ini doa, pergi menggibah, tidak. Pergi berbuat dosa, itu tidak diterima. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat sebelum sore meninggal, wa huwa min ahli jannah. Kata Nabi, dia termasuk penghuni surga. Allah. Coba itu Pak, Allahumma anta rabbi. Yakin, harus yakin, sungguh-sungguh, baca sungguh-sungguh, menyesal dengan dosa-dosa. Mudah-mudahan kalau kita meninggal sebelum pagi, kita termasuk penghuni surga. Ulangi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu
min syarri ma sana'tu. Ulangi, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ulangi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Oke, bismillah. Ya, kita baca. Oke, Ustaz, apa bonusnya? Nah, ini ada banyak bonus. Kalau dalam Sayyidul Istighfar, dalam hadis Tirmidzi ada adulluka ala Sayyidil Istighfar. Maukah kalian aku tunjukkan apa pemimpinnya itu istighfar? Itulah doa tadi. Baik, apa bonusnya? Bonus pertama tadi diampuni dosa dan masuk penghuni surga. Oh, itu sudah hebat sekali. Tapi ada ternyata bonus-bonus dunia yang bisa didapat oleh orang yang sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh dan menyesal atas perbuatannya yang lalu kalau dia baca doa ini. Ada 5 bonus, Pak. Perhatikan. Semuanya ada dalam Quran dan semuanya ada dalam hadis. Bonus yang pertama, Pak, selain menjadi penghuni surga, bonus yang pertama kata Allah dalam surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Saya katakan beristighfarlah sama Allah karena Allah itu sesungguhnya Maha mengampuni. Oke, itu sudah mengampuni, itu memasukkan surga sudah diampuni. Sekarang bonus pertamanya apa? Yursilis samaa 'alaikum bidrar. Bonus pertama bagi orang yang rajin membaca istighfar, terkhususnya Sayyidul Istighfar, Allah buka pintu langit dan Allah turunkan hujan, Allah turunkan keberkahan, maka hidupnya diberkahi Allah. Yursilis samaa 'alaikum bidrar. Kami turunkan air hujan yang deras buat dia. Artinya hujan itu keberkahan. Artinya dia ini orang kalau banyak beristighfar, banyak mengulang ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya, maka dia akan diberikan keberkahan hidup. Lanjut ayatnya, wa yumdidukum bi amwal. Yang kedua, ini unik. Dan bonus yang kedua, Allah akan mudahkan rezekinya dalam bentuk uang, harta, tanah kah, apakah, semua rezekinya dalam bentuk uang, dalam bentuk harta dimudahkan Allah. Coba bayangkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta